Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah menjelaskan tahap pertama dari jeratan jebakan pinjaman online. Saya adalah korban phishing. Nanti phishing itu seperti apa nanti akan saya jelaskan dalam video yang lain. Tetapi intinya saya mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan saya memiliki tagihan, dan di dalam SMS tersebut menyertakan kemudian link, dan link itu kemudian saya klik dan terbuka. Akhirnya kemudian saya masuk ke dalam aplikasi Danaback. Di dalam aplikasi ini saya kemudian mengklik fitur cek limit dan tiba-tiba langsung kemudian saya kurang lebih sekitar 1 atau 2 hari kemudian dikonfirmasi telah mengajukan pinjaman dan dana sudah dicairkan semua ke dalam rekening saya. Padahal saya belum pernah sekalipun mengajukan pinjaman di dalam aplikasi tersebut. Nah, sering muncul pertanyaan kepada saya, loh, rekening mereka, rekening Bapak atau rekening saya didapat dari mana? Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa di dalam nomor kontak saya mencantumkan nomor rekening saya. Saya terkadang lupa terhadap nomor rekening saya, maka saya tulis apabila suatu saat ada keperluan, di situ saya tuliskan rekening A, nama saya, kemudian rekening istri saya, dan rekening anak-anak saya. Sehingga kemudian ketika suatu saat ada keperluan, saya bisa dengan mudah mengetahui nomor rekening mereka dan rekening saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, ketika saya meminjam di Danaback, sekitar H+1 dari dana yang sudah ditransferkan kepada saya, kemudian saya dikonfirmasi harus mengembalikan sejumlah uang yang lebih besar daripada jumlah yang ditransferkan kepada saya. Berapa jumlahnya? Saya sudah sampaikan dalam video yang pertama. Mereka hanya transferkan Rp450.000 yang saya terima, tetapi di aplikasinya disebutkan bahwa saya memiliki pinjaman sebesar Rp800.000. Saya sudah berusaha konfirmasi kepada customer service-nya, tapi ternyata di dalam aplikasi ini tidak dicantumkan nomor customer service-nya. Yang kemudian yang ada hanyalah WA. Dan kemudian WA tersebut mulai muncul pada H-2 dari waktu tempo saya harus mengembalikan uang tersebut. Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak merasa meminjam, kemudian dan lain sebagainya, tapi kemudian mereka mulai mengancam saya dengan menyebarkan foto-foto saya, juga foto-foto keluarga saya dan foto-foto anak saya, dan juga KTP saya. Kebetulan di dalam galeri saya terdapat KTP dan foto kakak saya. Jadi kalau yang masih ada foto KTP dan kakaknya di galerinya, langsung dihapus cepat-cepat. Beberapa kemudian mengintimidasi saya, memaki saya dan mengancam saya. Tapi ada satu nomor yang kemudian seolah-olah memberikan solusi. Jadi seolah-olahnya kita garis bawahi dan kita kasih tanda kutip, seolah-olah dia memberikan solusi. Saya diarahkan kemudian untuk meminjam di salah satu aplikasi yang nama aplikasinya adalah Boleh Minjam. Dan kemudian linknya diberikan kepada saya, dan saya sebenarnya tidak masuk ke dalam Play Store, sama seperti aplikasi yang pertama. Ini dia Boleh Pinjam ya. Saya lupa Boleh Pinjam. Ya, Boleh Minjam ini dia. Nah, aplikasinya tidak melalui Play Store, tapi langsung masuk ke dalam web aplikasi penyedia APK atau aplikasi. Di situ saya bisa langsung download. Nah, kalau kita melalui Play Store, kita akan melihat beberapa kemudian komentar-komentar negatif atau miring terkait dengan aplikasi ini. Seperti misalnya mengajukan pinjaman, tenornya harusnya 91 hari, ternyata hanya 1 minggu. Kemudian 2 juta tenornya hanya 7 hari. Kemudian nawarin perpanjangan 640.000, bahkan sampai ada yang kemudian katanya tidak ada uang masuk tapi dia sudah ditagih. Jadi ada di sini. Sebentar. Nah, ini juga tidak mengajukan pinjaman tapi ada dana yang masuk. Kemudian ini kasusnya adalah penipuan. Nah, ini juga sudah dibayar. Saya tidak jadi meminjam. Tidak ada bunga tapi biaya admin besar. Nah, ini. Sebentar. Nah, pengajuan saya sudah di-cancel. Hati-hati dengan aplikasi ini, begitu dibuka langsung lu punya utang dan ditagih terus, padahal tidak mengajukan. Masa tidak ada opsi persetujuan kita mau pinjam, tiba-tiba sudah pinjam. Dan situ tertulis tes. Ya. Kemudian banyak sekali. Nah, ini dia yang pinjaman tidak di ACC dan belum cair, sudah ada tagihan. Pas dicek tidak ada tagihan yang masuk pula.
Maksudnya tidak ada uang yang masuk juga. Jadi memang banyak sekali komentar-komentar negatif terhadap aplikasi ini. Tetapi karena suatu kebutuhan dan juga saya kemudian terpancing, akhirnya saya download aplikasi ini. Maaf, kita belum download, kita download dulu. Kita download dan kita install dulu aplikasinya. Ini kita buka. Nah, hampir sama seperti aplikasi Danabaik. Ternyata di sini juga mencantumkan apa yang disebut dengan spyware. Spyware itu artinya sebuah virus atau sebuah virus. Nah, hampir sama dengan Danabaik. Di dalam aplikasi ini juga mencantumkan spyware. Artinya, ketika aplikasi ini kita install, maka secara tidak langsung dia sudah bisa kemudian mengambil seluruh data kita, termasuk informasi lokal, informasi pribadi, informasi kontak, dan informasi keuangan. Nah, dan karena kita butuh, pasti kita akan langsung setujui saja aplikasi ini. Ini juga kita setujui. Nah, lokasi, kamera, dan kontak informasi hardware meliputi email. Jadi ketika email kita sudah masuk, secara tidak langsung, handphone kita juga sudah tersadap oleh mereka, kontak kita sudah tersadap, kamera kita, dan lokasi mereka. Dan call log atau panggilan telepon kita juga sudah tersadap. Jadi nomor telepon yang masuk ke dalam list panggilan telepon kita, nomor telepon kita yang keluar juga sudah bisa disadap oleh mereka. Baik itu nomor tersebut ada di dalam kontak kita ataupun tidak ada. Kemudian kita konfirmasi. Izinkan. Nah, ini dia. Bahasanya betul ya. Di sini bisa dilihat jangka waktunya ada 120 hari, 180 hari, dan 90 hari. Paling singkat adalah 91 hari. Ini 180 hari. Kemudian kita tes sekarang. Kita masukkan nomor kita. Kalau saya minta ke Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengakses aplikasi ini, jangan sekali-kali memasukkan nomor telepon ataupun memasukkan data apapun ke dalam aplikasi ini. Kalau saya sudah kadung terjebak, maka saya akan coba lagi. Kita masuk. Nah, ini dia. Jadi aplikasi ini ada 91 hari, 120 hari, dan 180 hari. Perlu diketahui, sebelum masuk aplikasi ini, kita juga akan, karena kita prosesnya akan melakukan pinjaman, maka kemudian kita akan mengisi seperti form pengajuan pinjaman atau aplikasi. Kita mengisi nama kita mengisi identitas kita, pekerjaan kita, kemudian kita juga foto KTP kita dan selfie dengan KTP kita mencantumkan kontak darurat kita. Itu yang diminta oleh aplikasi ini. Pada awalnya, pada hari pertama saya mengajukan, saya ditolak di dalam aplikasi ini. Baru kemudian saya sampaikan kepada orang yang kemudian memberikan link saya tidak bisa karena saya ditolak. Kemudian dia katakan, coba hari besoknya. Nah, pada hari keesokannya saya coba lagi dan mengulang seluruh data saya dari awal. Jadi saya kemudian 2 kali mencoba menggunakan aplikasi ini dan yang kedua kalinya berhasil. Dan ketika berhasil, kita coba tes sekarang. Kita bisa tes. Ini akses kontak. Nah, ini dia. Melakukan dan mengelola panggilan telepon. Jadi daftar panggilan telepon kita diambil oleh aplikasi ini. Kemudian kita izinkan juga gambar dan merekam video juga diizinkan. Nah, ini dia foto dan media kita, foto kita yang ada di galeri kita, video-video kita kemudian diambil oleh aplikasi ini. Kemudian kita izinkan. Dan masuk. Bapak Ibu sekalian, bagi yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka akan masuk ke dalam halaman tidak seperti ini. Tapi halamannya adalah berisi beberapa kemudian pilihan. Kalau di sini mungkin bisa kita lihat di pinjaman. Ini dia. Seperti ini sebenarnya bentuknya. Proses 1 hari, proses 1 hari, proses 1 hari, dan lain sebagainya. Terus ke bawah. Dan di bawah sini, nanti di bawahnya, di paling bawah itu nanti ada juga kemudian di situ ada fitur namanya klik sekali pengajuan. Jadi ketika sudah diklik sekali pengajuan, maka kemudian klik sekali pengajuan itu tidak mengajukan kepada satu aplikasi ternyata, tapi kepada seluruh aplikasi yang ada di dalam aplikasi ini. Dan yang menariknya seperti ini langsung masuk, semuanya hanya dalam kurun waktu 7 hari. Tidak 91 hari, tidak 120 hari, tidak 180 hari, sebagaimana yang dijanjikan di dalam aplikasi ini. Tidak 120 hari, tidak 180 hari. Hanya semuanya 7 hari. Pada waktu itu total yang kemudian
proof pinjaman saya selama 7 hari itu ada kurang lebih sekitar 15 aplikasi. Jadi dan rata-rata mereka kemudian membuatkan semacam limit kurang lebih sekitar 1.200.000 ya, pinjaman 1.200.000, ada kata pinjaman 1.600.000, 2 juta dan lain sebagainya. Jadi sekali kita klik kita akan masuk ke dalam seluruh aplikasi. Ini jahatnya dari aplikasi ini. Dari masing-masing kemudian aplikasi yang memberikan pinjaman ini, ada yang memberikan 1.200.000 sama seperti di aplikasi Dana Baik, tetapi yang ditransferkan kepada kitanya tidak lebih dari 1.200.000, tidak lebih dari 700.000 sampai 800.000 rupiah. Sementara kita harus mengembalikan kurang lebih di angka 1.200.000. Ini yang harus kemudian kita waspadai. Jadi ketika kemudian mereka mentransferkan sebesar 700.000 rupiah kepada kita, maka kemudian yang harus dibayarkannya adalah kurang lebih sekitar 1.200.000. Ini yang kemudian harus kemudian kita hati-hati terkait dengan penggunaan aplikasi ini sehingga kemudian kita tidak terjebak. Saya total pada waktu itu mendapatkan uang pinjaman dari aplikasi ini mendapatkan kurang lebih sekitar di angka 7 jutaan yang kemudian seluruhnya saya gunakan untuk membayar aplikasi yang ada di Dana Baik di sini. Kemudian saya lakukan pembayaran. Pada waktu itu saya mendapatkan saya membayar di 7 aplikasi bawaan yang ada di aplikasi Dana Baik ini. Nah, tapi yang menarik adalah ketika 7 ini kemudian saya bayarkan dan semuanya alhamdulillah bisa dilunasi, kurang lebih sekitar 6.100.000 pada waktu itu, saya harus membayar di aplikasi boleh minjam. Dari mana? Saya ambil lagi dari aplikasi Dana Baik. Dan ternyata limit dan tenornya tidak naik, tetap 800.000 dan ditransferkan tetap tidak lebih dari 450.000 rupiah. Sehingga kemudian, dan ada 2 aplikasi yang kemudian menolak, kemudian saya hanya mendapatkan uang sekitar 2 jutaan. Nah, dari 2 juta itu saya tutupi, kemudian saya pinjam kembali, saya tutupi di aplikasi boleh minjam. Jadi ada kurang lebih 15, saya tutupi 2, kurang lebih tersisa 13 aplikasi. Sampai detik ini saya baru sadar dan saya baru mulai berpikir secara sehat bahwa apabila ini saya lanjutkan dengan cara gali lubang tutup lubang, maka hal ini akan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Maka saya memutuskan cukup, selesai, dan sudah. Saya tidak akan lagi memenuhi setiap permintaan mereka, ancaman mereka, dan juga intimidasi dari mereka. Cukup dan sudah itu bukan berarti saya tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan anggaran atau dana yang telah dimasukkan atau disampaikan ke dalam rekening saya. Saya tetap akan bertanggung jawab untuk hal itu, tetapi saya akan kemudian berusaha menyelesaikannya satu persatu dan hanya sebesar dana atau anggaran yang ditransferkan ke dalam rekening saya saja atau yang saya terima, selebihnya tidak. Mengapa? Karena pada awalnya saya juga adalah korban phishing dan kemudian saya juga akhirnya menjadi korban dari jeratan mereka. Dan saya yakin ini merupakan sindikat dan tolong bagi aparat yang berwajib untuk bisa mengusut permasalahan ini lebih lanjut. Akhirnya kemudian seperti yang sudah diduga oleh semuanya, saya kemudian terlambat membayar. Saya tidak akan mengatakan gagal bayar, tapi saya akan mengatakan terlambat membayar. Kenapa? Karena saya masih punya itikat baik. Dan ketika saya sampaikan beberapa alasan bahwa saya juga akan bertanggung jawab kepada orang-orang yang meng-WA saya, menelpon saya, dan mengintimidasi saya berusaha untuk jelaskan secara baik-baik bahwa saya tetap akan membayar dan mereka tetap tidak mau terima. Akhirnya data saya disebar bukan hanya kepada kontak saya, tapi juga kepada orang-orang yang ternyata saya tidak kenal, bahwa orang tersebut kemudian dijadikan bumper atau alat bagi mereka juga untuk menekan saya. Tapi hingga detik ini saya tetap berusaha untuk melakukan negosiasi agar mereka mau melakukan restrukturisasi. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya kemudian agar kita bisa sama-sama keluar dari jeratan pinjaman online ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian dan cobaan yang menghampiri kita semua. Intinya, cukup, sudahi, jangan gali lubang tutup lubang, karena itu akan menghancurkan hidup Anda.
fokus terhadap menata kembali hidup Anda, lakukan restrukturisasi hutang Anda, kemudian negosiasi dan selesaikan satu persatu. Tidak mungkin semua bisa selesai dalam satu waktu. Satu kali, satu kali, dan itu insya Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sekian dari saya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Intinya, sekali lagi, karena saya korban dari phishing, saya hanya akan menyampaikan jangan mengklik sembarangan link dari nomor WA atau nomor SMS, nomor telepon yang tidak kita kenali, dan amankan data Anda yang ada di dalam handphone Anda. Sekian dan terima kasih.